Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga Gereja Masih Injil Minahasa Jemaat Maranatha Pasaten, dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Mengawali akan hari ini, kita merindukan bahwa Tuhan akan tetap memberkati kita dan sisi keluarga kita, dan kita percaya bahwa kehidupan yang dituntun di dalam firman Tuhan akan terus berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman yang terbaik dalam kehidupan kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena boleh menikmati hari yang baru ini, hari yang melimpah dengan syukur dan sukacita, untuk kiranya kami terus memaknai keterpanggilan kami sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, dalam buah ketaatan dan kesetiaan kami melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa ternyata setiap waktu dan saat kami membutuhkan Engkau Tuhan yang terus memelihara dan memberkati kehidupan kami. Ada kebutuhan pokok terpenting di dalam firman Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kami, dan oleh karena itu firman-Mu juga pun akan kami baca dan renungkan untuk kiranya menuntun dan mengarahkan setiap langkah hidup kami, supaya kami tetap ada dalam kebenaran hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pun kami merendahkan diri, kami memohon Tuhan, kasihani dan ampuni kami, anak-anak-Mu ini, supaya kami tetap hidup benar di mata Tuhan. Kami menanggalkan sifat lama kami, dan kami masuki manusia baru yang telah diubahkan di dalam Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu di saat ini, hanya di dalam Engkau, Tuhan Yesus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini edisi Kamis 18 Juli 2024 dalam kitab Sakaria pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian bacaan firman Tuhan hari ini mengangkat tema mengusahakan perdamaian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dunia memiliki tokoh perdamaian. Salah satunya Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan. Ia mendapatkan Nobel atau penghargaan perdamaian karena mengakhiri apartheid atau diskriminasi golongan kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, ia dipenjara selama 27 tahun demi mengakhiri apartheid itu. Nah, kisah inspiratif yang terkenal lainnya ialah ketika ia mengampuni sipir penjara yang menyiksanya. Nah, dunia menyebutkan ia benar-benar layak menjadi tokoh perdamaian dunia. Nah, perdamaian adalah sesuatu yang dirindukan umat manusia di dunia ini. Tidak heran hadir tokoh-tokoh pejuang perdamaian. Nah, Sakaria 6 ayat 13 ini menjelaskan tentang perdamaian antara seorang yang bernama Tunas yang akan mendirikan bait Tuhan dengan imam yang ada di sebelah kanannya. Nah, ini tertera dalam ungkapan permufakatan damai ada di antara mereka berdua. Dan sehingga mencermati penafsiran ayat 12 yang menjelaskan tentang sang Tunas adalah Serubabel, mempermudah kita untuk memahami ayat ke-13 ini, bahwa imam yang di sebelah kanan Tunas adalah Yosua. Nah, sehingga permufakatan damai antara Serubabel atau pemimpin sipil atau pemerintah dan Yosua, pemimpin agama, akan menopang terlaksananya pembangunan bait Tuhan. Nah, menjadi pesan bagi kita dalam usaha pembangunan bait Tuhan, diperlukan menciptakan suasana damai antara pemimpin dengan pemimpin, bahkan pun anggota gereja. Nah, sehingga kita percaya Tunas atau Sang Mesias, yakni Yesus Kristus yang dijanjikan datang, membawa damai. Nah, sehingga tentu ia adalah tokoh perdamaian yang tidak akan lekang oleh waktu. Nah, memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah sehingga kita memperoleh keselamatan. Nah, itulah sebabnya kita terpanggil menjadi pribadi dan keluarga Kristen yang mengusahakan juga perdamaian itu. Nah, saudara, dalam setiap aktivitas, tugas ataupun kerja, bahkan dalam rumah, keluarga kita di mana kita tinggal,
usahakanlah perdamaian itu. Jadilah pembawa damai dimanapun kita pergi dan berada. Jagalah sikap, perkataan, tindakan agar tidak menimbulkan pertengkaran. Berusaha untuk menjadi problem solver atau pemecah masalah atau memberikan solusi, bukan menjadi troublemaker, pembuat masalah. Nah, saudara, lapangkan hati untuk mudah memaafkan, mengampuni, bawalah kesejukan di saat ada kecemasan. Sehingga dalam kitab Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan kita percaya dengan hidup damai bersama dengan semua orang, kita merasakan bahwa hati kita ini sungguh menjadi hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Ketika di dalamnya, dimanapun kita pergi dan berada, orang lain merasa diberkati dengan kehadiran kita. Bawalah perdamaian dimanapun kita pergi dan berada, sehingga di dalamnya kita percaya dari hidup kita, Tuhan Allah terus dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua hari ini, dan firman ini menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami terus mengupayakan untuk kehidupan kami dipakai Tuhan menjadi berkat. Bagaimana kami menjadi pembawa damai dimanapun kami pergi dan berada. Bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Sehingga untuk apapun keadaan-keadaan hidup yang diperhadapkan bagi kami semua, kami selalu memfokuskan hati, pikiran, dan kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Bagaimana kami mampu untuk menghasilkan damai Kristus Tuhan kami, apakah itu dalam keluarga kami, dimanapun kami pergi dan berada dalam tugas pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, sehingga kami punya harapan yang sangat besar, di mana ada kedamaian, maka di situ Kristus hadir untuk menciptakan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, hari ini kami akan menjalankan tugas aktivitas kami. Kami bermohon penyertaan dan pemberkatan-Mu atas kami dan seisi keluarga kami. Biarlah berkat sehat dan selamat boleh menjadi bagian kami, dan nama Tuhan terus diberitakan, dimuliakan dalam kehidupan kami. Sehingga di dalamnya ketika kami menjadikan Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami, maka di dalamnya juga pasti kami akan menikmati bagaimana anugerah damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang tentu terus Engkau mampukan untuk melayani. Biarlah selalu terpatri satu sukacita dan kegembiraan untuk mempersembahkan yang terbaik demi Tuhan dimuliakan dalam pelayanan ini. Memberkati juga bangsa dan negara kami, para pemerintah kami, sehingga di dalamnya satu tekad iman bahwa kerjasama yang baik antara gereja dan pemerintah akan menghasilkan satu kehidupan bersama untuk menopang apakah itu dalam pelayanan, apakah itu juga kami sebagai bagian dari masyarakat mengambil bagian untuk mensukseskan setiap program pemerintah yang baik, yang berkenan di mata Tuhan, yang tentu di dalamnya Tuhan Allah terus dimuliakan. Kami percaya Bapa, hari ini kami semua diberkati untuk menjalankan tugas pekerjaan kami. Dan apapun profesi kerja kami, biarlah semua ada untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah pekerjaan yang Tuhan titipkan dan Tuhan percayakan untuk kami kerjakan dengan baik. Sehingga tentu di dalamnya banyak orang yang akan diberkati di dalamnya juga. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang hari ini boleh bersyukur merayakan hari ulang tahun. Tuhan berkati segala ungkapan syukur mereka, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun kelahiran. Bagi saudara-saudara kami juga yang sakit, yang juga tentu di dalamnya setiap hari mereka berdoa bergumul dengan Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengar segala harapan dan kerinduan mereka untuk menikmati kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami meyakini dan kami percaya hari-hari kehidupan kami akan terus dipelihara oleh Tuhan, sehingga kami mengawali hari ini dengan hati yang senang, dengan semangat untuk yakin dan percaya bahwa kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan, dan Tuhan juga akan menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk kekuatan-Mu dalam kehidupan kami. Maka ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Biarlah kami ketika mendengarkan firman di hari ini, kami boleh menciptakan suasana yang membuat damai sejahtera Kristus dimanapun kami pergi dan berada. Kami berdoa dan bermohon hanya kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Demikian di saat ini kita telah menikmati persekutuan kasih dengan Tuhan. Biarlah firman yang telah kita dengar menjadi kekuatan bagi kita. Dan sesungguhnya ada doa yang kiranya akan terus menumbuh kembangkan iman percaya kita untuk meyakini bahwa doa orang benar bila yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Tuhan menolong kita dan firman ini menjadi berkat. Shalom.